Di sini kami bertiga akan membuat video tutorial bagaimana cara mengerjakan 3 persamaan linear dengan menggunakan metode eliminasi Guess dan metode Cramer. Sebelum tutorial ini dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Karina Fadila dengan NIM 0067. Saya Nadia Yuniasari dengan NIM 0023. Saya Imel Aimanda dengan NIM 0080. Baik, untuk memulai video tutorial ini, saya Karina. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mencari nilai variabel dari 3 persamaan linear menggunakan metode eliminasi Gauss. Di sini kami mempunyai 3 persamaan, yaitu dengan persamaan pertama 2x plus 5y min 3z sama dengan 7, dengan persamaan 2 3x min 2y plus 6z sama dengan 3, dan yang terakhir persamaan yang ketiga x min y plus 3z sama dengan 2. Untuk langkah yang pertama, rubah persamaan tersebut dalam bentuk matriks yang diperbesar. Contohnya seperti ini. Untuk yang selanjutnya, transformasikan matriks di atas sampai membentuk matriks segitiga atas. Oke, yang pertama kita harus merubah baris 1 kolom 1 yang bernilai 2 ini menjadi 1. Nah, bagaimana caranya? 2 ini harus dikalikan dengan 1/2 seperti yang tertulis di sini, yaitu baris 1 harus dikalikan dengan 1/2. Dengan 2 dikali 1/2 yaitu 1, 5 dikalikan 1/2 yaitu 5/2, dan min 3 dikalikan 1/2 yaitu min 3/2, dan 7 dikalikan 1/2 yaitu menjadi 7/2. Untuk yang selanjutnya, yaitu kita harus merubah nilai baris 2 kolom 1, yaitu yang bernilai 3 ini menjadi 0. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang tertulis di sini, baris 1 dikalikan min 3 ditambah dengan baris 2. Oke, baris min 3 dikalikan 1, min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Min 3 dikalikan 5/2, min 15/2 ditambah min 2 sama dengan min 19/2. Selanjutnya, min 3/2 dikalikan min 3 sama dengan 9/2, lalu ditambahkan 6 menjadi 21/2. Lalu 7/2 dikalikan dengan min 3, yaitu min 21/2, lalu ditambahkan dengan 3 menjadi min 15/2. Nah, selanjutnya, untuk langkah selanjutnya, kita harus merubah nilai baris 3 kolom 1 yang nilainya 1 itu menjadi 0. Nah, caranya baris 1 dikali dengan min 1 lalu ditambahkan dengan baris 3, yaitu 1 dikali min 1 ditambah 1 sama dengan 0. 5/2 dikalikan min 1 sama dengan min 5/2, lalu ditambahkan dengan min 1 menjadi min 7/2. Lalu min 3/2 dikalikan min 1 yaitu 3/2, lalu ditambahkan dengan 3 menjadi 9/2. Lalu 7/2 dikalikan dengan min 1 menjadi min 7/2, lalu ditambah dengan 2 menjadi min 3/2.
Untuk langkah yang keempat, kita harus merubah elemen baris 2, kolom 2, yaitu yang bernilai min 19/2 ini menjadi 1, yaitu dengan cara mengalihkan baris 2 dengan min 2/19, yaitu langsung saja 0 dikalikan min 2/19 yaitu 0, min 19/2 dikalikan min 2/19 yaitu 1, 21/2 dikalikan min 2/19 yaitu min 42/38, dan min 15/2 dikali dengan min 2/19 yaitu 30/38. Untuk langkah yang kelima, kita harus merubah elemen baris 3 kolom 2 yang bernilai min 7/2 ini menjadi 0, yaitu dengan cara baris 2 dikalikan 7/2 lalu ditambahkan dengan baris 3. Oke, langsung aja. 0 dikalikan 7/2 sama dengan 0, lalu ditambah dengan 0, hasilnya 0. 1 dikalikan 7/2 sama dengan 7/2, lalu ditambah dengan min 7/2, hasilnya 0. Lalu min 42/38 dikalikan dengan 7/2 yaitu min 294/76, lalu ditambahkan dengan 9/2, hasilnya menjadi 48/76. Lalu 30/38 dikali dengan 7/2 hasilnya 210/76, lalu ditambahkan dengan min 3/2, hasilnya menjadi 96/76. Lalu untuk langkah yang keenam, kita harus merubah nilai elemen dari baris 3 kolom 3 yang bernilai 48/76 itu menjadi 1, yaitu dengan cara mengalihkan baris 3 dengan 76/48, yaitu 0 kali 76/48 yaitu 0, lalu 0 dikalikan 76/48 yaitu 0, lalu 48/76 dikali dengan 76/48, hasilnya menjadi 1. Lalu 96/76 dikali dengan 76/48, hasilnya menjadi 2. Oke, setelah kita selesai untuk mentransformasikan matriks tersebut sampai membentuk matriks segitiga atas, lalu kita kembalikan dalam bentuk matriks, yaitu menjadi seperti ini, lalu mendapatkan persamaan baru, yaitu dengan persamaan pertama X plus 5/2Y plus min 3/2Z sama dengan 7/2. Untuk persamaan kedua yaitu Y min 42/38Z sama dengan 30/38, dan untuk persamaan yang ketiga yaitu Z sama dengan 2. Selanjutnya kita perlu mencari nilai variabel X, Y, dan Z. Di sini kita sudah menemukan nilai Z-nya itu adalah 2. Untuk selanjutnya kita mencari nilai variabel Y pada persamaan 2, yaitu dengan
Z yang sudah diketahui adalah 2. Y min 42/38Z sama dengan 30/38. Y min 42/38 dikalikan 2 sama dengan 30/38. Y min 84/38 sama dengan 30/38. Y 30/38 ditambah dengan 84/38 yaitu menjadi 114/38. Lalu disederhanakan, hasilnya menjadi 3. Terakhir, kita mencari nilai variabel X pada persamaan 1 dengan nilai yang sudah diketahui, Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 2. Langsung saja kita substitusikan, yaitu dengan X 5 plus 5/2Y ditambah dengan min 3/2Z sama dengan 7/2. X ditambah 5/2 dikali 3 ditambah min 3/2 dikali 2 sama dengan 7/2. X ditambah 15/2 min 6/2 sama dengan 7/2. X sama dengan min 2/2. X sama dengan min 1. Jadi nilai variabel dari 3 persamaan linear tersebut yaitu kita mendapatkan dengan X sama dengan min 1, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 2. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan ada penjelasan yaitu metode Cramer yang akan dilanjutkan oleh dua rekan saya yaitu Nadia dan Imel. Terima kasih. Baik, saya Nadia akan melanjutkan penjelasan dari video yang pertama. Berikut untuk penjelasan metode Cramer. Untuk persamaannya, yang pertama ada 2x plus 5y min 3z sama dengan 7. Persamaan yang kedua, 3x min 2y plus 6z sama dengan 3. Persamaan yang ketiga, x min y plus 3z sama dengan 2. Untuk penyelesaian sendiri, itu kita dibagi menjadi 3. Itu ada matriks A, matriks X, dan matriks K. Untuk matriks A, itu di dalam kolomnya ada angka 2, 3, 1, 5, min 2, min 1, min 3, 6, 3. Ini diambil dari persamaannya. Terus yang matriks kedua itu dinamakan dengan matriks X. Matriks X di dalam kolomnya terdapat variabel X, Y, dan Z. Dan matriks yang ketiga itu ada 7, 3, dan 2. Yang pertama, kita mencari matriks A terlebih dahulu. Untuk matriks A sama dengan determinan 1 diambil determinan 2. Determinan 1 itu 2 dikali min 2 dikali 3. 5 dikali 6 dikali 1. Min 3 dikali 3 dikali min 1. Ini untuk determinan ke-1. Kita lanjut ke determinan yang kedua. Determinan kedua itu sebaliknya. Min 3 dikali min 2 kali 1. 2 dikali 6 dikali min 1. 5 dikali 3 dikali 3. Ini. Untuk hasilnya kita hitung terlebih dahulu. Untuk D1 itu hasilnya 27 dan untuk D2 itu hasilnya 39. Jadi 27 diambil 39, hasilnya min 12. Jadi hasil dari matriks A adalah min 12. Yang kedua, mencari matriks A1, yaitu dengan cara yang sama menggunakan metode Sarus, tetapi untuk kolom satunya nilai elemennya diganti dengan nilai dari matriks konstanta. Untuk matriks konstanta itu yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini matriks konstanta. Kita lanjut. Untuk matriks A1 sama dengan D1 diambil determinan 2. Sama caranya, kita hitung terlebih dahulu dan hasilnya 27 diambil 15, hasilnya sama dengan 12. Jadi untuk hasil
dari matriks A1 adalah 12. Selanjutnya kita mencari matriks A2 dengan mengganti nilai kolom 2 dengan nilai dari matriks konstanta. Untuk caranya sama ya, seperti mencari matriks A1. Kita matriks A2 sama dengan determinan 1 diambil determinan 2. Ini untuk hasil determinan 1 dan ini untuk determinan 2, dan ini hasil yang sudah dijumlahkan. Hasilnya 42 diambil 78 sama dengan min 36. Jadi untuk nilai dari determinan A2 adalah min 36. Baik, untuk selanjutnya mencari determinan A3 dan mencari nilai variabel X, Y, dan Z akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Imel Aimanda Brigawati. Baik, saya Imel yang akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya Nadia, yaitu dari metode Cramer dengan mencari nilai determinan A3 dan mencari nilai variabel X, Y, dan Z. Langsung saja, untuk mencari nilai determinan A3, caranya sama seperti yang dijelaskan oleh rekan saya Nadia, yaitu menggunakan metode Sarus, dan untuk determinan A3 mengganti nilai dari kolom 3 dengan nilai dari matriks konstanta, yaitu 7, 3, dan 2. Matriksnya akan seperti ini. Determinan A3 sama dengan D1 dikurangi D2, yaitu 2 dikali negatif 2 dikali 2 ditambah 5 dikali 3 dikali 1 ditambah 7 dikali 3 dikali negatif 1 dikurangi 7 dikali negatif 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 3 dikali 1 dan ditambah 5 dikali 3 dikali 2. Hasilnya akan menjadi negatif 8 ditambah 15 ditambah negatif 21, lalu dikurangi dengan negatif 14 ditambah negatif 6 ditambah 30. Hasilnya akan menjadi negatif 14 dikurangi 10, lalu menjadi negatif 24. Jadi, untuk nilai dari D3 ada negatif 20. Selanjutnya, mencari X, Y, Z. Untuk mencari nilai variabel sama determinan 1, di hasil determinan A itu 2 dengan negatif 2, hasilnya akan di negatif 1. Selanjutnya, dari nilai variabel Y bisa menggunakan rumus Y sama dengan hasil dari determinan A2 dibagi dengan hasil determinan A, yaitu negatif 36 dibagi dengan 23. Dan Z sama dengan hasil determinan 3 dibagi dengan hasil determinan A, yaitu negatif 2 akan menghasil di nilai variabel X, Y, dan Z dari sistem persamaan linear tersebut adalah X sama dengan negatif 1, Y sama del variabel X, Y dengan eliminasi yang akan Baik teman-teman, untuk tutorial kali ini kami cukupkan. Mohon maaf apabila ada salah. Sebelum kami menutup video kali ini, kami ingin memberikan sebuah pantun. Jalan-jalan sama ibunda. Jangan lupa membeli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.